Judul, Kutukan Jembatan Gantung. Aku tidak pernah percaya dengan cerita-cerita mistis sebelum mengalami kejadian mengerikan ini sendiri. Malam itu, aku harus pulang lebih larut dari biasanya. Rapat di kantor molor, dan saat aku sampai di perbatasan desa, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Jalanan sepi, hanya ada suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Satu-satunya cara tercepat pulang ke rumah adalah melewati jembatan gantung yang menghubungkan desa C dan S. Sebuah jembatan tua yang katanya angker. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri. Lampu jembatan hanya remang-remang. Beberapa bohlam bahkan sudah mati. Langkahku terhitung cepat, tak ingin berlama-lama di tempat ini. Tapi ketika sampai di tengah jembatan, udara tiba-tiba berubah dingin. Bulu kudukku meremang, lalu aku mendengar suara itu. "Nah, di mana kau, Nak?" Suara perempuan, lirih, penuh kesedihan, namun sekaligus mengandung sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke kanan dan kiri, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Tapi tidak, di ujung jembatan, samar-samar kulihat sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang berantakan, gaunnya putih lusuh, dan wajahnya. Astaga, wajahnya tampak pucat dengan mata kosong yang memancarkan kesedihan mendalam. Aku terpaku, ingin berlari, tapi tubuhku seperti membeku. Sosok itu melangkah perlahan ke arahku, dan aku baru sadar kakinya tidak menyentuh tanah. "Kau melihat anakku?" tanyanya dengan suara bergetar, penuh harapan. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Perlahan, wajahnya mulai berubah. Titik-titik-titik, kulitnya mengelupas, matanya menghitam pekat, dan mulutnya menyeringai lebar, mengeluarkan jeritan memilukan yang memekakkan telinga. Saat itu juga, aku tersadar dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Titik-titik-titik-titik, rasanya jembatan ini tak pernah terasa sepanjang itu sebelumnya. Aku tak peduli apakah jembatan ini bergoyang hebat atau kegelapan di belakangku semakin pekat. Titik-titik-titik, yang kupikirkan hanya satu, aku harus keluar dari sini. Sesampainya di ujung jembatan, aku hampir terjatuh karena kakiku lemas. Titik-titik-titik-titik, ketika menoleh ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian ini pada seorang warga tua di desa. Dia hanya menghela napas panjang sebelum berkata, "Itu Nyai Sugi. Dia kehilangan anaknya di jembatan itu bertahun-tahun lalu. Anaknya jatuh ke sungai dan tak pernah ditemukan. Arwahnya masih mencari hingga sekarang. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan pernah melewati jembatan gantung itu sendirian lagi, terutama saat malam hari. Karena aku tahu, dia masih ada di sana, mencari anaknya yang hilang."